Ya, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Informasi. Hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi. Minggu lalu kita membahas tentang perangkat lunak sistem, yang ini perangkat lunak aplikasi. Nah, untuk perangkat lunak aplikasi ini isinya saya rasa Anda semua punya pengalaman menggunakan aplikasi ya, di handphone ataupun di laptop atau menggunakan desktop dan sebagainya. Ini umumnya sudah pernah Anda jumpai ya. Seharusnya sudah pernah Anda jumpai, tapi jika yang belum nanti bisa menambah wawasan. Baik, kita akan mulai untuk materinya. Jadi yang dimaksud perangkat lunak itu kalau bahasa gampangnya itu adalah program ya. Kalau Anda pernah menggunakan berbagai perangkat ya, perangkat komputer atau HP, maka isinya di dalamnya ada programnya. Ini berbeda dengan sistem operasi atau operating system ya. Kalau operating system itu seperti manajemennya gitu ya, manajernya gitu ya. Kalau program ini adalah istilahnya yang melaksanakan suatu tugas atau instruksi khusus sesuai dengan tujuan programnya. Jadi kalau definisinya itu deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai yang dikehendaki pembuatnya. Jadi dia punya tujuan khusus. Misalnya program untuk yang saat ini saya pakai ini ya, PowerPoint misalnya. Nah, dia menginstruksikan untuk membuat atau menampilkan serangkaian tampilan atau paparan. Nah, perangkat lunak atau program memiliki peranan untuk menjalankan perintah yang dikehendaki pemakainya. Jadi dia mengikuti kita. Misalnya ini ya, saya klik bisa berganti layar. Nah, ini kan merupakan perintah. Nah, inilah yang digunakan oleh atau yang dilaksanakan oleh program. Nah, pengelompokannya bisa berdasarkan fungsi, ya, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Ini yang sudah kita pelajari di minggu lalu, ya, yang sistem operasinya, gitu ya. Kalau ini adalah yang melakukan tugas yang spesifik, seperti membuat dokumen, seperti Anda membuat tugas kemarin ya, ada yang menggunakan Microsoft Word, ada yang mungkin tulis tangan lalu di scan atau di foto. Nah, itu kan ini ya, apa namanya, fungsi dari aplikasi. Beberapa jenisnya ini tergantung. Kalau ini saya klasifikasikan berdasarkan availability atau ketersediaannya. Ya, bahasanya ada yang membayar dan ada yang tidak, ada yang sewa dan sebagainya. Ini mungkin Anda pernah mendengar, tapi ada yang mungkin masih bingung loh, kok ada open source, ada shareware, itu bedanya apa. Nah, ada yang namanya perangkat lunak komersial, itu harus dibeli dan ada hak cipta. Seperti ini ya, Microsoft Office, seperti ini yang kita pakai ini kan harus dibeli dan ada hak ciptanya. Ada juga perangkat lunak yang berdomain publik. Ini gratis dan tidak ada hak cipta. Jadi biasanya yang dikembangkan untuk kebutuhan yang sifatnya publik. Bahkan kita bisa menginstalnya dengan bebas gitu ya. Nah, ini untuk domain publik. Termasuk kalau misalnya seperti contohnya Windows berbayar ya, tapi kalau dia punya aplikasi di dalamnya itu yang ada yang gratis seperti Microsoft Edge, itu kan bisa kita pakai langsung. Nah, ada yang namanya shareware, itu biasanya untuk menguji. Jadi yang menggunakan tuh bisa menggunakan secara share, secara berbagi peran gitu ya. Jadi kita bisa menggunakannya, bisa saja berbayar tapi seringkali free ya. Nah, dia kok bisa di free kan gitu kan. Nah, itu digunakan untuk menguji. Jadi kalau nanti si usernya mungkin nanti dibatasi gitu ya, sekian waktu gitu ya, shareware ini. Lalu nanti biasanya kan ada yang meminta bagaimana ini ya, review Anda gitu ya, terkait dengan program ini gitu kan. Nah, dia gunakan itu untuk evaluasi atau menguji dari software yang dia siapkan.
Nah, itu yang namanya freeware. Freeware itu ya namanya free ya, tanpa perlu membayar sama sekali. Tapi biasanya ya dia selalu ada apa ya, tujuan tertentu juga, artinya bisa untuk uji juga bisa, atau freeware ini memang khusus untuk beberapa software yang memang istilahnya sebagai promosi sendiri dari pembuat software ini. Artinya dia mungkin untuk mengembangkan namanya juga ya. Nah, dia membuat yang freeware seperti ini. Kan biasanya kita bisa download yang freeware, bebas dipakai, bebas diinstal. Tapi kita jadi tahu pengembangnya siapa. Jadi suatu ketika dia memunculkan versi yang lebih premium atau program yang lain, kita sudah kenal, oh ini bagus nih. Nah, tujuannya seperti itu. Rentalware ini yang menyewa ya. Jadi kita bisa pakai, tapi biasanya terbatas waktu. Namanya juga rental. Free software ini dilengkapi dengan kode sumber, dapat digunakan, dikembangkan oleh pemakai gratis atau harganya murah. Free software ini biasanya malah bisa digunakan untuk pengembangan sendiri. Jadi dikembangkan langsung, kita sebagai user bisa bahasanya apa ya, mengulik atau mengembangkan dari free software ini. Biasanya ini juga merupakan software yang basic ya, seperti itu, untuk apa namanya, bisa digunakan untuk latihan coding dan sebagainya. Nah, open source ini serupa dengan free software, tapi dia punya lisensi. Jadi suatu pengembang gitu kan memberikan ke publik secara open, tapi dia kontrolnya masih di pengembang itu. Artinya tidak bisa langsung kita kulik-kulik gitu ya. Dia bisa memberikan lisensi, tapi juga bisa tidak, tergantung si pembuatnya. Open source, ya dia terbuka saja. Selama dia membuka, kita bisa unduh, bisa install. Dan biasanya dia memberikan lisensinya dari dia sendiri. Jadi mungkin pernah ada versi yang berbayar atau ada versi yang berbayar dari suatu software. Tapi oleh si pengembang, ada satu yang seri softwarenya yang diberikan sebagai open source. Nah, seperti itu ya. Jadi serupa dengan free software, tapi ada lisensinya biasanya. Walaupun bisa jadi gratis, tapi ada lisensinya. Jadi misalkan untuk akademik, misalnya ada kan misalnya nih Google for Education gitu kan. Nah, kita bisa install di HP ya, di Android itu ya. Itu kan itu open source karena dia bisa saja ada yang komersial memang, tapi untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk akademik dan sebagainya, dia bisa dibuka. Makanya open source. Ya, dia sendiri membuka untuk beberapa keperluan. Nah, ini yang mungkin sering Anda dengar, versi dan rilis ya. Versi dan rilis. Software versi 1.0, versi 2.0, nah, dan sebagainya. Lalu ada juga software rilis 1, rilis 2, dan sebagainya. Nah, ini jadi gini, kalau rilis itu perubahan kecil ya, jadi kayak versi itu perubahan besar, rilis itu perubahan kecil, ini langsung bedanya aja ya. Biasanya versi 2, versi 3, versi 4 itu kan kayak sudah berbeda. Contohnya Microsoft Office 2013, 2010, ya seperti itu ya. Tapi kalau rilis itu seperti patch-nya, jadi kayak perubahan minor sedikit. Jadi ya sama-sama Microsoft Office 2013 misalnya ya, tapi dia di patch ya, di update sedikit gitu. Nah, itu menjadi rilis. Biasanya minor ya, saya ditambahi fungsi apa, kecil gitu aja. Tapi kalau versi itu sudah beda, ibaratnya ya hal yang berbeda. Ya, Office 2000 dengan 2010 ya sudah berbeda. Tapi 2010 sendiri punya rilis yang bervariasi, tergantung update-nya dari pengembangnya. Anda mungkin ada yang gamer ya, ada yang suka game ya, Anda pasti sering melihat game Anda itu kayak ada versi sekian, terus nanti ada titik 112, titik 116, titik 117, itu patch-nya atau rilisnya. Nah, nanti coba perhatikan di game-game Anda ya. Bahkan di game Android juga seperti itu ya. Kalau Anda lihat itu beberapa game yang populer gitu ya, kalau Anda pas buka di awal itu kan dia kan di bawahnya itu ada tulisan ini versi ini atau versi apa, ya versi 5 gitu kan. Terus nanti ada titik
470 sekian titik apa itu rilisnya, karena dia ada patch, nggak berubah tapi ada patch-nya. Nah, tapi ada juga misalkan ada game apa misalnya tulisannya 1 gitu ya, terus ada lagi game apa yang sama judulnya tapi belakangnya 2, nah itu beda game. Nah, itu versi berarti ya, itu versi, itu bedanya versi sama rilis. Nah, ini namanya, nah ini antar muka. Jadi biasanya kalau yang namanya software aplikasi itu biasanya dia tidak hanya menampilkan fungsi, tapi juga menampilkan apa istilahnya, tampilan ya, tampilan, namanya antar muka. Nah, semakin mudah antar mukanya, semakin bagus, semakin teratur tampilannya dan fungsinya mudah diakses, itu biasanya orang akan menganggap, wah ini lebih ini nih, apa namanya, lebih enak dipakai gitu kan. Misalnya dengan klik sudah bisa membuka, dengan klik sudah bisa mengoperasikan, dengan ketik ini sudah bisa mengoperasikan. Nah, itu namanya antar muka, interface kalau bahasa Inggrisnya. Semakin canggih ya, saya bilang semakin canggih suatu software, biasanya interface-nya semakin mudah. Misalnya teman-teman mengoperasikan Microsoft Office ya, saya yakin tombolnya semua mudah dipahami. Tapi ada versi lain yang tidak berbayar, itu ya lebih kadang-kadang harus kayak kurang apa ya, kurang cantik gitu tampilannya dan kurang lengkap tombolnya. Ada beberapa tombol yang memang kita harus manual gitu ya. Ya itulah bedanya berbayar dengan gratis. Ya ini antar muka. Dulu zaman awal tuh menggunakan command driven. Jadi kayak kita mau membuka sesuatu ya harus ketik ya. Open atau save as itu kita ketik ya. Save as gitu kita ketik. Nah sekarang tinggal klik save as selesai. Gitu kan. Itu bedanya ya. Itu bedanya antar muka ya. Nah, ada lagi graphical user interface. Kalau ini kayak bentuk icon, bentuk tampilan yang kalau di smartphone Anda itu kayak logo-logo, termasuk kalau Anda masuk ke dalam nanti ada tombol untuk open new atau apa itu merupakan graphical user interface. Biasanya semakin cantik tampilannya gitu kan, kita kan semakin suka gitu ya. Wah, ini bagus ini, fungsinya banyak gitu kan, gambarnya juga bagus, tombolnya banyak. Nah, inilah tombol-tombol ini yang biasanya digunakan oleh software. Bahkan ada lagi user interface yang menggunakan suara, bahkan kedipan mata. Ada yang menggunakan sensor retina. Itu sudah gabungan dengan hardware ya, dengan perangkat keras ya. Tapi umumnya ya masih dengan klik ya. Klik, tarik, lepas, klik kanan. Suara sudah mulai banyak ya. Ya, kita bisa memerintahkan dengan suara. Nah, perangkat aplikasi memang digunakan untuk tugas khusus ya. Aduh, ini agak berantakan, maaf. Biasanya untuk hiburan, banyak ini pendidikan seperti Google Classroom ini ya. Perangkat lunak untuk kerja, itu banyak sekali. Tergantung perusahaannya, untuk bisnis, trading, seperti kita jualan saham dan sebagainya. Dan ini kepentingan khusus ya. Contoh untuk perangkat untuk ada aplikasi untuk mendukung misalnya kesehatan, atau mendukung misalnya untuk software crowdfunding ya, itu kan khusus ya. Nah, hiburan ya banyak ya, game, untuk musik juga Winamp, film juga Media Player, nah, itu banyak banget ini ya. Pendidikan ada suatu program ensiklopedia, Google Classroom, Google Scholar, yang tujuannya untuk pengetahuan. Bisnis tergantung ininya, perusahaannya, ada yang biasanya untuk menangani inventarisasi barang, untuk pembayaran, untuk itu teman-teman kalau belanja itu ya, ada biasanya di kasirnya dia udah punya software sendiri untuk merekap ya dan sebagainya, merekap penjualan dan sebagainya. Ada lagi produktivitas kerja, ini untuk mendukung produktivitas kerja si pemakainya. Jadi ya pemakainya juga bisa apa ya istilahnya ya, lebih cepat bekerjanya, si pemakai juga bisa lebih optimal, seperti itu ya, untuk mendukung produktivitas kerja. Contoh seperti ini ya, yang sedang saya lakukan ini menggunakan beberapa gabungan software untuk mendukung, ya kalau ini selain produktivitas juga mendukung penyajian ya, misalnya menggunakan Zoom. Saya menggunakan Zoom untuk video conference atau merekam video misalnya.
Nah, itu kan itulah fungsi perangkat lunak yang spesifik. Seperti itu. Nah, seperti apa yang spesifik itu? Nah, seperti ini. Ini mungkin Anda sudah sering mendengar beberapa ya. Beberapa sudah sering mendengar. Word processing ini digunakan untuk ngetik ya. Happy Word atau Microsoft Word atau Open Office ya. Itu banyak sekali. Spreadsheet ini bentuknya Excel based. Jadi untuk hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan. Untuk membuat kolom-kolom, tabel-tabel. Untuk calculation dan sebagainya. Desktop publishing, CorelDRAW, atau Photoshop, atau apa namanya, untuk ini ya, apa namanya itu ya, Adobe yang untuk desain itu atau apa namanya untuk desain itu Photoshop dan apa ya, mungkin ada beberapa yang lain juga. Kalau untuk presentasi grafik itu PowerPoint ya umumnya gitu ya. Komunikasi, nah ini jelas ini banyak sekali. Kalau komunikasi ya termasuk browsernya sendiri ya untuk internet surfing kayak Mozilla, Firefox itu ya, kemudian Google Chrome, nah dan sebagainya. Termasuk ini ya aplikasi untuk video conference, nah, itu sekarang baru booming ya, banyak sekali ya. Ada yang menggunakan Google Meet dan sebagainya. Ya mungkin nanti kita kapan-kapan harus coba lah. Ya kemarin ada yang terbatas ya, apa namanya ininya, aplikasinya, jadi tidak bisa diinstal ya. Waktu itu kita mau mencoba Meet ya. Kita harus melakukan Meet 1-2 kali lah, setidaknya dalam waktu beberapa pertemuan mendatang ya, karena supaya apa, mungkin Anda enak menyampaikan secara langsung dengan suara, nah itu kan menggunakan Google Meet lebih enak. Ya lalu personal information manager ya, ini mengelola informasi, berbagai informasi untuk schedule tugas jadwalnya. Kalau ini seperti ini, seperti kalau kita punya siakat ya, sistem informasi akademik ya, itu kan dia punya informasi untuk mengelola jadwal penugasan dan sebagainya. Manajemen data ini aplikasi yang digunakan untuk mengambil data atau informasi. Kalau word processing ini sudah mungkin tidak perlu saya terlalu panjang ya, ini banyak ini ya, Microsoft Word gitu ya, Anda bisa ketik-ketik gitu. Spreadsheet ini intinya seperti Excel ya, mirip Excel tapi yang versinya banyak ya, ternyata banyak, tapi yang paling laris ya Excel. Microsoft itu cukup pintar ya, karena menyasar Indonesia itu biasanya sekali cocok dengan suatu software dipakai terus ya. Desktop publishing, nah ini ya, oh ini tadi ya, InDesign ya, Publisher ya, jadi yang ini saya tadi lupa namanya, atau InDesign atau Photoshop itu, CorelDRAW gitu ya. Nah ini macam-macam untuk desktop publishing, jadi untuk menghasilkan lebih ke visual ya, lebih ke produk cetakan ya, untuk visual ya. Kalau Anda bikin brosur ya, atau postingan untuk editing untuk posting di media sosial misalnya, nah ini namanya desktop publishing, CorelDRAW dan sebagainya. Untuk graphic presentation ini juga umumnya PowerPoint ya, yang lain saya juga belum pernah pakai, ini cuma mencari-cari di internet saja. Tapi yang paling umum itu PowerPoint ya, untuk menampilkan presentasi. Ya komunikasi, ya ini banyak sekali ya, Outlook, ini untuk email ya, Outlook Express. Tapi sekarang orang-orang umumnya menggunakan browser dulu, baru menggunakan emailnya, masuk ke browsernya, lalu memasukkan email. Jadi jarang yang menggunakan Outlook, kecuali untuk bisnis biasanya, untuk kantor dan bisnis itu menggunakan Outlook. Atau untuk perkuliahan juga ada beberapa kampus yang menggunakan basic emailnya menggunakan Outlook ya. Tapi umumnya sekarang banyak yang sudah menggunakan browser dan email langsung, apalagi Gmail, Google Mail itu sudah umum ya, setiap handphone terinstall ya. Jadi mereka menggunakan itu sekarang. Nah ini PIM ini ya untuk mengorganize sesuatu ya, mengorganize ya. Termasuk ini kalau sama juga Outlook juga. Nah, untuk organize ini ya, istilahnya saya rasa di handphone juga ada ya. Kalau Anda misalnya install nanti ya, biasanya beberapa aplikasi itu saya juga nggak hafal namanya, tapi Anda cari saja untuk personal information atau personal schedule gitu ya. Nanti ada aplikasi, seperti Google Calendar. Nah, Google Calendar itu kan Anda bisa nandai
jadwal Anda, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Ya, itu gunanya untuk storage. Merekam jadwal, merekam rencana, nah itu namanya personal information manager. Ada juga untuk manajemen data, Microsoft Access, kalau ini biasanya ada di base ya, mencatat, menyimpan data yang biasanya ukurannya, kalaupun seperti data apa namanya ya, seperti Excel dan sebagainya itu kan dia untuk operasi ya. Tapi kalau database management ini untuk menyimpan. Nah, biasanya di perusahaan-perusahaan mereka punya aplikasi penyimpanan data. Nanti kaitannya ini dengan server. Dari sini dia akan dikaitkan dengan server. Jadi, data yang di server itu menginduk atau mengambil dari manajemen data ini atau database ini. Nah, lalu dimasukkan ke server. Ya, misalnya sekarang kalau secara nasional gitu ya tentunya sudah mulai disusun database nasional. Nah, itu juga sama, mereka menggunakan suatu software untuk menyimpan berbagai informasi tadi, misalnya informasi kependudukan ya, misalnya mereka menggunakan satu server. Nah, server itu yang akan di-share informasinya kemana-mana. Makanya sekarang bisa terintegrasi antara data kependudukan dengan data yang lain, misalnya BPJS, misalnya apalagi ya, juga bisa link ke data perbankan dan sebagainya. Software suite ini beberapa software yang jadi satu ya. Ya umumnya tadi ya lagi-lagi ya Microsoft Office misalnya dia punya banyak banyak aplikasi ya, borongan ya ibaratnya ya. Microsoft ini ada lagi yang lainnya yang saya coba cari, Sunstar Office, Corel Word Perfect Office. Umumnya ini mungkin bisa famous di tempat lain ya, tapi di Indonesia saya rasa paling booming ya Microsoft Office ya. Semua orang tahu kalau saya rasa ini ya Office ya. Ada lagi yang untuk buku elektronik ini untuk membuka namanya PDF ya. Ya biasanya Anda menggunakan ada yang menggunakan Nitro PDF, Adobe Reader dan sebagainya. Nah, Adobe itu menggunakan format namanya Portable Document Format. Nah, ini yang juga sering kita pakai walaupun ini untuk tambahan informasi ya. Sebetulnya format buku elektronik, format PDF lah kalau yang sering kita dengar ya. Itu banyak. Ada Amazon Kindle, tapi dia khusus untuk Kindle Fire, ada CHM, ini Microsoft ya, tapi tidak terlalu banyak dipakai di umum ya. Comic Book Archive, GPR dan sebagainya, ini untuk gambar kompresi di CVU, ini untuk juga untuk dokumen yang telah dipindai, di scan gitu ya, e-publication ya. Ada juga ini masih sering dipakai juga EPUB ini. Ya, dia punya apa ya namanya? Dia punya semacam algoritma sendiri ya. Jadi bentuknya beda dengan PDF, secara perekaman datanya beda, tapi bentuknya ya sama. Gambar dan tulisan yang telah dikompresi menjadi bentuk buku elektronik. Ada juga fiction book. Nah, ini di Rusia ini kita nggak pernah memakai. Copy Pocket juga jarang ini ya, PostScript. Berapa kali saya dengar ini tapi belum pernah menyimpan atau ini ya memakai. Ya ada juga WWF ya. Ini PDF tapi agak diproteksi ya, diproteksi agar sulit untuk dicetak. XPS ini oleh Microsoft ya, ini juga beberapa kali pernah dengar. Tapi yang umum itu ini. Dan entah kenapa ya, saya juga belum bisa menjawab karena kenapa kok Indonesia atau beberapa atau majority ya dari seluruh dunia saya rasa, karena umumnya kalau kita menyimpan sesuatu, Anda coba googling kemanapun ya, Anda bisa cari file-file dari berbagai tempat itu ya bentuknya PDF ya, karena mungkin lebih namanya ada portable ya, dia lebih mudah disimpan, lebih ringan size-nya bisa jadi ya, lebih simple dalam membuka proteksinya mungkin. Nah, jadi orang lebih prefer menggunakan PDF. Dan mungkin support juga dengan berbagai audiovisual, gambar dan teks ya, yang bisa disimpan di bentuk PDF. Jadi saya rasa lebih ke compatibility-nya.
software itu semakin kompatibel, semakin banyak dipakai. Nah, itu ya. Jadi ini memang nggak panjang ya materi hari ini tuh sebenarnya simpel sekali karena Anda sudah sering memakai dan mendengar semua. Tapi saya rasa jangan hanya mendengar saja. Saya rasa kalau cuman ini filenya apa, misalnya ya, Anda sedang share tugas atau apa, atau mungkin materi, ini filenya PDF ya. Tapi Anda tidak tahu PDF itu apa gitu ya, bahkan kepanjangannya mungkin tidak terlalu hafal. Nah itu saya rasa ini kuliah ini juga menambah wawasan di situ. Simpelnya seperti itu ya. Supaya minimal ini kan basic knowledge ya, basic knowledge-nya teman-teman ini seperti ini. Nah, mungkin nanti sampai selesai perkuliahan nanti sampai Anda lulus dan bekerja nanti ya urusannya dengan berbagai zaman sekarang ya urusannya dengan berbagai program dan komputer. Ya intinya jangan sampai Anda ketinggalan banyak lah, gitu kan. Misalnya, wah saya nggak pernah memakai Excel misalnya gitu ya. Saya rasa pernah semua ya. Tapi ya artinya saya ingin menekankan bahwa yang saya tampilkan ini yang umum-umum dipakai gitu ya, dan beberapa contoh lain yang mungkin ada list yang lain atau contoh-contoh software yang lain. Tapi saya rasa ini yang paling umum dipakai. Dan Anda harus tahu ya, supaya tidak, bahasanya apa, tidak gaptek lah bahasanya. Dan saya rasa Anda semua tidak gaptek. Terus canggih-canggih lah. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan nanti bisa di-share di Classroom, apa di Siakat, monggo lah, sesuka Anda sukanya pakai apa. Silahkan kalau ada pertanyaan, bisa di-share. Kalau bisa malah di-posting di Classroom langsung. Anda langsung bertanya tidak masalah ya, nanti saya enak jawabnya. Ya, jadi langsung biar semua bisa baca juga. Biar semua bisa belajar juga. Misalnya, Pak, ini mau tanya ini nih. Langsung di-posting aja, enggak apa-apa. Ya, biar nanti bisa kita diskusikan bareng-bareng. Oke, terima kasih ya untuk atensinya. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa di-share. Kita jumpa lagi di minggu depan. Ya, kapan-kapan kita rencanakan untuk sekali, 2 kali kita harus video conference ya. Ya, mau nggak mau ya. Tapi mungkin nggak terlalu lama. Mungkin nggak sampai setengah jam lah untuk ngobrol, atau mungkin saya ada materi singkat atau apa. Tapi intinya kita perlu 1-2 kali menggunakan video conference ya, supaya juga tidak lupa wajahnya ya. Lama tidak bertemu, nanti ketemu loh, kamu siapa gitu ya, nanti nggak hafal. Oke, terima kasih atas atensinya. Kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Selamat pagi dan jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih. Selamat menjalani hari ini dengan lebih semangat. Oke, bye-bye.